Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusaybah binti Ka'ab adalah seorang sahabat wanita yang agung, lagi pemberani. Banyak jasa telah ia ukir dalam perjuangan dakwah Islam. Ummu Umaroh, demikian ia biasa dipanggil. Ia adalah salah satu contoh keberanian yang abadi. Ia merupakan sosok pahlawan yang tidak pernah absen melaksanakan kewajiban bila mana ada panggilan untuknya. Semua target perjuangannya dia tujukan untuk kemuliaan dunia dan akhirat. Ummu Umaroh adalah seorang sahabat wanita yang agung. Ia termasuk salah satu dari dua wanita yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Ansor yang hendak berbaiat kepada Rasulullah SAW dalam baiat Aqabah kedua. Pada waktu itu, ia berbaiat bersama suaminya, yaitu Zaid bin Asim dan dua orang putranya. Kisah kepahlawanannya yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat perang Uhud, di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah SAW. Pada perang itu, Nusaybah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama para wanita lainnya, Nusaybah pun ikut memasok air kepada para prajurit Muslim dan mengobati mereka yang terluka. Ketika kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah, nyawa beliau berada dalam bahaya. Ketika melihat Rasulullah menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaybah pun segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan yang lainnya membentuk pertahanan untuk melindungi beliau. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ketika itu Nusaybah berperang penuh keberanian dan tidak menghiraukan diri sendiri ketika membela Rasulullah. Saat itu, Nusaybah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Sedikitnya ada sekitar 12 luka di tubuhnya, dengan luka di leher yang paling parah. Namun kehebatannya, Nusaybah tidak pernah mengeluh, mengadu ataupun bersedih. Ketika Rasulullah melihat Nusaybah terluka, beliau pun bersabda, "Wahai Abdullah," yaitu putra Nusaybah, "balutlah luka ibumu." Lalu Rasul pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Nusaybah mendengar doa Rasulullah. Nusaybah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang membela Rasulullah dan agama Allah dengan berkata, "Aku telah meninggalkan urusan duniawi." Dalam sejarah Islam, Nusaybah juga disebut-sebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika salah seorang putranya syahid dalam sebuah pertempuran, Nusaybah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menerima berita kematian anaknya dengan penuh serta kebanggaan. Selain perang Uhud, Nusaybah bersama suaminya dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaybah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka saja, tapi juga memanggul senjata menyambut serangan musuh. Setelah Rasulullah SAW wafat, sebagian kaum muslimin kembali murtad dan enggan berzakat. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq segera membentuk pasukan untuk memerangi mereka. Abu Bakar pun mengirim surat kepada Musailamah Al-Kazzab dan menunjuk Habib, yaitu putra Nusaybah, sebagai utusannya. Namun,
Musailamah menyiksa Habib dengan memotong anggota tubuhnya satu persatu sampai ia pun syahid. Meninggalnya Habib meninggalkan luka yang dalam di hati Nusaibah. Pada perang Yamamah, Nusaibah dan putranya Abdullah ikut memerangi Musailamah hingga tewas di tangan mereka berdua. Beberapa tahun setelah perang Yamamah, Nusaibah pun meninggal dunia. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah dengan curahan rahmatnya yang luas, menyambutnya dengan keridhaan serta memuliakan kedudukannya. Amin ya rabbal alamin.